Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin membahas mengenai Determinants of Accounting Information System Quality untuk mata kuliah Sistem Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Selsifara Sudikto dengan NPM 24013010209. Perkenalkan, nama saya Sinta Alicia Priamanto dengan NPM 24013010198. Perkenalkan, nama saya Kaniarul Menggal dengan NPM 24013010197. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Fadila dengan NPM 24013010207. Perkenalkan, nama saya Elsia Keisha Kristandean dengan NPM 24013010204. Saya Isma Kotima dengan NPM 24013010183. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari artikel kelompok 8 mengenai Determinants of Accounting Information System Quality. Di era transformasi digital yang berkembang pesat dan lingkungan bisnis global yang semakin kompleks, Sistem Informasi Akuntansi atau SIA telah menjadi alat yang sangat penting dalam manajemen organisasi dan pengambilan keputusan strategis. Sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data keuangan dan non-keuangan, tetapi juga menjadi infrastruktur utama yang mengintegrasi berbagai proses bisnis lintas departemen. Efektivitas sistem ini menentukan ketepatan waktu, keandalan, dan relevansi informasi yang digunakan oleh manajer, pemegang saham, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, meskipun penerapannya telah meluas, kualitas sistem informasi akuntansi sangat bervariasi antar organisasi. Khususnya di negara-negara berkembang di mana infrastruktur teknologi dan kompetensi manajerial masih menjadi tantangan. Banyak penelitian terdahulu telah mencoba mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Tetapi, hasilnya masih belum konsisten. Beberapa faktor terbukti signifikan dalam konteks tertentu, namun tidak berlaku secara universal. Selain itu, bukti empiris dari negara seperti Vietnam masih sangat terbatas, terutama pada perusahaan non-keuangan yang sudah terdaftar di bursa. Lalu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti secara empiris determinan kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan-perusahaan yang ada di Vietnam. Melalui survei terhadap 347 eksekutif, termasuk direktur dan manajer dari berbagai sektor industri, penelitian ini menggunakan metode statistik yang kuat seperti explanatory factor analysis atau EFA dan regresi ordinary least squares atau OLS untuk mengidentifikasi serta menguji pengaruh signifikan terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Model penelitian ini telah menguji 8 faktor, yaitu budaya organisasi, teknologi informasi, aplikasi sistem informasi akuntansi, partisipasi manajer, pengetahuan akuntansi manajer, pengetahuan teknologi informasi manajer, pelatihan pengguna, dan konsultasi dari ahli eksternal. Kemudian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam tata kelola perusahaan dan praktik manajerial. Studi ini menunjukkan bahwa faktor internal, terutama kompetensi dan keterlibatan manajemen, memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi dibandingkan dengan faktor teknologi semata. Hal ini menekankan pentingnya pengembangan organisasi yang holistik, menggabungkan sumber daya manusia, budaya organisasi, dan investasi teknologi untuk memastikan sistem informasi akuntansi berfungsi secara efektif dan mendukung kinerja bisnis dalam lingkungan yang kompetitif.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka pada artikel yang berjudul Determinant of Accounting Information System. Pada artikel Determinant of Accounting Information System ini memiliki 10 poin. Nah, pada poin 2.1 yakni sistem informasi akuntansi berisi sistem informasi akuntansi atau SIA untuk mengumpulkan, mencatat, dan juga mengolah data untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, terdiri dari komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, basis data, dan juga teknologi komunikasi. Sistem ini saat ini mencakup data dan informasi yang lebih luas, termasuk data deskriptif dan juga data kuantitatif. Kemudian untuk yang 2.2 yakni kualitas sistem informasi akuntansi. Kualitas sistem informasi akuntansi dinilai berdasarkan cakupan informasi, ketepatan waktu, dan juga agregasi. Dimensi kualitas sistem informasi akuntansi yakni keandalan, fleksibilitas, integrasi, dan juga aksesibilitas. Penelitian menunjukkan hubungan positif antara kualitas sistem informasi akuntansi dan juga kinerja organisasi. Kemudian, poin yang ketiga adalah budaya organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi melalui nilai-nilai dan norma yang dianut bersama. Komitmen manajemen dan juga budaya organisasi berperan dalam meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi. Kemudian, poin 2.4 yakni teknologi informasi. Teknologi informasi yang canggih meningkatkan aksesibilitas informasi dan mendukung strategi bisnis. Penelitian menunjukkan hubungan positif antara teknologi informasi dengan efektivitas sistem informasi akuntansi. Kemudian untuk poin yang 2.5 adalah aplikasi informasi akuntansi. Perusahaan mengadopsi berbagai aplikasi sistem informasi akuntansi seperti buku besar, penagihan, penganggaran, dan analisis keuangan. Aplikasi sistem informasi akuntansi berhubungan dengan penyelarasan strategi dan juga efektivitas sistem. Untuk poin yang 2.6 adalah partisipasi manajer. Partisipasi manajer dalam implementasi sistem informasi akuntansi mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem. Komitmen dan partisipasi manajer sangat membantu dalam penyelarasan sistem informasi akuntansi dengan tujuan perusahaan. Kemudian untuk poin 2.7 yakni pengetahuan akuntansi manajer. Pengetahuan akuntansi manajer penting untuk meningkatkan kualitas data dan juga keputusan dalam sistem informasi akuntansi. Pengetahuan akuntansi yang baik dapat mendukung pengambilan keputusan dan juga kinerja keuangan suatu perusahaan. Kemudian untuk poin 2.8 adalah pengetahuan IT manager. Pengetahuan IT manager mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi karena mereka dapat memilih perangkat lunak yang tepat. Kemudian, pengetahuan IT berhubungan dengan tingkat keselarasan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan. Untuk poin 2.9 yakni pelatihan untuk pengguna. Pelatihan pengguna penting untuk memaksimalkan penggunaan sistem informasi akuntansi. Pengguna perlu dilatih tidak hanya dalam entry data, tetapi juga dalam memahami teknologi baru yang sudah berkembang di era saat ini. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah 2.10 yakni konsultasi ahli. Konsultasi dengan para ahli eksternal seperti pemasok dan juga akuntan dapat meningkatkan kualitas implementasi sistem informasi akuntansi.
Dengan nasihat-nasihat dari para ahli, membantu KM memahami kebutuhan informasi dan kapasitas pemrosesan mereka dalam mengolah data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis yang dibuat oleh peneliti dalam penelitiannya untuk mencari tahu pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi. Sebenarnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi itu banyak. Dalam penelitian yang dilakukan di Vietnam, menyebutkan beberapa hipotesis dari faktor yang mempengaruhi positif terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Di antaranya ialah tesis yang pertama, yaitu budaya perusahaan mempengaruhi positif kualitas sistem informasi akuntansi. Mengapa budaya perusahaan itu dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi? Karena budaya perusahaan itu mempengaruhi cara orang bekerja, beradaptasi dengan sistem baru, dan bagaimana informasi itu dikelola. Hipotesis yang kedua menyebutkan bahwa teknologi informasi itu mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Seperti kualitas hardware-nya, software, dan infrastruktur itu menentukan seberapa lancar dan efektifnya sistem itu berjalan. Hipotesis yang ketiga menyebutkan bahwa aplikasi dalam sistem akuntansi itu berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Aplikasi yang relevan, user-friendly, yang sesuai kebutuhan akan meningkatkan kualitas data yang efektif untuk bekerja. Lalu peneliti itu juga membuat hipotesis mengenai partisipasi manajer itu juga merupakan faktor yang menentukan kualitas informasi akuntansi. Partisipasi aktif manajer terutama saat mengembangkan atau mengimplementasikan sistem itu meningkatkan akurasi kebutuhan pengguna dan penerimaan sistem. Lalu faktor selanjutnya yaitu pengetahuan manajer tentang akuntansi juga mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Nah, kalau manajer itu paham akuntansi, mereka bisa mengevaluasi dan mengarahkan sistem agar sesuai dengan prinsip akuntansi dan kebutuhan pelaporan. Lalu ada hipotesis juga menyebutkan bahwa pengetahuan manajer tentang teknologi informasi itu juga mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Manajer yang memahami IT lebih cenderung mendukung dan menggunakan sistem informasi secara optimal. Hipotesis selanjutnya yaitu peneliti menganggap bahwa pelatihan pengguna itu juga mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Pengguna di sini maksudnya adalah orang-orang yang mengelola data atau mengelola sistem informasi akuntansi. Nah, hal ini disebutkan dalam hipotesis karena tanpa pelatihan, pengguna itu bisa salah input, salah interpretasi data, atau enggan menggunakan sistem karena pengetahuan yang minim. Lalu ada hipotesis yang disebutkan dalam penelitian yang terakhir yaitu konsultasi dengan para ahli itu juga mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi. Yaitu konsultasi itu memberikan panduan dan profesional yang memahami sistem sehingga implementasi dan pengembangan itu sistem berjalan dengan baik. Nah, itulah hipotesis-hipotesis awal yang sebagai kerangka dasar penelitian oleh para ahli yang dilakukan di Vietnam. Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan di Vietnam, peneliti itu menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data untuk kegiatan penelitiannya. Metode yang pertama yang digunakan yaitu metode pengumpulan data. Data itu dikumpulkan melalui survei yang dikirim melalui email kepada 174 perusahaan industri yang tercatat di Bursa Efek Hanoi. Nah, survei itu dimulai pada bulan Maret 2019 sampai bulan Agustus 2019. Nah, terdapat 522 kuesioner yang disebar, namun hanya 347 kuesioner yang ditanggapi oleh perusahaan-perusahaan yang telah dikirimkan tadi. Nah, berdasarkan penelitian ini dan jumlah tanggapan yang didapatkan dari
perusahaan, jumlah variabel independen adalah sejumlah 8, sehingga jumlah sampel minimum yang harus didata yaitu ada 90 sampel. Dengan sampel yang dipilih itu terdapat 347 tadi yang mendapatkan tanggapan kuesioner, maka jumlah sampel tersebut sesuai untuk survei guna memastikan kualitas dari sistem informasi akuntansi. Untuk desain penelitian, metode analisis data yang digunakan itu meliputi 1. Pengujian reliabilitas skala untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner konsisten dan dapat dipercaya. Biasanya dalam pengujian reliabilitas skala ini menggunakan Compet Alpha. Nah, yang kedua itu dilakukan analisis faktor. Digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antara variabel dan pengelompokan item-item yang mengukur konstruktur yang sama, atau kita melihat untuk mengelompokkan faktor-faktor yang sama. Yang ketiga itu deskripsi statis. Nah, dalam desain penelitian ini, yang ketiga itu menyajikan gambaran umum data seperti rata-ratanya, standar deviasi, minimum, dan maksimum dari setiap variabel. Selanjutnya ada uji korelasi antar variabel. Korelasi itu artinya hubungan. Jadi kita itu harus menguji seberapa kuat hubungan antar variabel, antar faktor yang sedang diteliti. Nah, ada analisis regresi. Analisis regresi itu yaitu sebagai pengaruh. Jadi kita mengukur pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, atau dalam hal ini di kualitas sistem informasi akuntansi. Nah, yang terakhir itu hasil. Kita itu harus menyajikan temuan dari seluruh analisis yang dilakukan, termasuk kesimpulan dari hipotesis yang diuji. Apakah nanti dalam penelitian itu sejalan ataupun membenarkan hipotesis, atau mungkin jawaban dari penelitian itu bertentangan dengan hipotesis yang sudah dibuat atau sudah dirancang sebagai kerangka pikir awal pada sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai results and discussion yang pertama, yaitu pada poin 5.1, yang dimana tentang pengujian reliabilitas skala dari penelitian yang berjudul Determinants of Accounting Information System Quality. Nah, bagian ini penting banget karena kita mau tahu apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan peneliti itu reliable, atau dalam bahasa sederhananya, konsisten dan bisa dipercaya. Nah, kenapa perlu dicek? Nah, kalau pertanyaannya nggak konsisten, maka hasil analisis yang kita lakukan nanti bisa jadi menyesatkan. Bayangin aja kalau misalnya kita mau ukur suhu, tapi termometernya suka-suka sendiri, kadang tinggi, kadang rendah, padahal suhu badan kita itu sebetulnya normal. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam penelitian. Nah, untuk menguji reliabilitas ini, peneliti pakai dua alat utama, yaitu yang pertama ada Cronbach Alpha, yang dimana ini adalah angka yang menunjukkan sejauh mana semua pertanyaan dalam satu kelompok bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, nilai Cronbach Alpha ini dianggap baik kalau dia di atas 0,6. Semakin tinggi angkanya, semakin andal kelompok pertanyaan tersebut. Nah, yang kedua adalah Total Correlation Coefficient. Nah, ini mengukur seberapa besar hubungan setiap pertanyaan dengan total skor dan kelompoknya. Nah, kalau nilainya di atas 0,3, artinya pertanyaan tersebut relevan dan cocok digunakan. Kalau di bawah 0,3, berarti pertanyaan itu agak ngaco dan harus dipertimbangkan untuk dibuang. Nah, setelah dilakukannya uji reliabilitas, peneliti menemukan bahwa beberapa faktor sudah sangat kuat dari awal, yaitu yang OC atau Organizational Culture, MP atau Manager Participation, MKA yaitu Manager Knowledge of Accounting, dan Training yaitu pelatih pengguna, yang dimana keempat faktor ini itu punya Cronbach Alpha di atas 0,6, dan semua pertanyaannya itu punya korelasi lebih dari 0,3. Nah, jadi bisa dibilang ini kelompok pertanyaan yang solid, yang berarti nggak perlu diubah apa-apa. Nah, jadi kita bisa langsung pakai dalam analisis berikutnya. Nah, tapi ada juga beberapa faktor yang harus dibersihkan, alias harus menghapus pertanyaan-pertanyaan yang ternyata kurang nyambung. Contohnya MKIT, yaitu Manager Knowledge of IT, harus menghapus dua pertanyaan, yaitu MKIT 1 dan MKIT 4.
Yang kedua itu ada juga yang namanya expert, yaitu konsultasi dari ahli, yang dimana dia harus menghapus satu item, yaitu expert 3. Nah, dan yang paling banyak dihapus adalah dari faktor AISQ, atau kualitas sistem informasi akuntansi, yang dimana di sini peneliti menghapus 7 item sekaligus, yaitu AISQ 10 dan AISQ 16. Nah, artinya pertanyaan-pertanyaan ini dianggap tidak cukup kuat untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas sistem informasi akuntansi dalam konteks penelitian ini. Nah, jadi secara keseluruhan, proses ini tuh penting banget dalam penelitian, karena sebelum kita lanjut ke analisis yang lebih dalam, seperti analisis faktor atau regresi, kita harus pastikan dulu alat ukurnya benar-benar bekerja dengan baik. Nah, bayangkan kalau misalnya kita masak, tapi alat ukurnya salah, kayak timbangan yang goyang atau sendok takar yang ukurannya keliru. Bisa-bisa masakan kita gagal total, padahal bahannya udah bagus. Sama juga dengan penelitian, kita bisa punya data yang bagus, responden yang banyak, tapi kalau pertanyaannya nggak akurat, hasil akhirnya juga bisa salah arah. Selanjutnya saya akan membahas 5.2, yang dimana itu tentang explore factor analysis, yang dimana kalau dalam bahasa Indonesia artinya analisis faktor eksploratory. Nah, bagian ini tuh penting banget karena kita ingin tahu apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner itu benar-benar mewakili satu konsep yang utuh. Artinya, apakah item-item pertanyaan yang termasuk ke dalam satu variabel memang bekerja sama dengan baik untuk mengukur hal yang sama. Nah, secara sederhana, analisis faktor eksploratory itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk, yang pertama, untuk menyederhanakan data dari banyak pertanyaan. Yang kedua, melihat apakah pertanyaan-pertanyaan dalam satu kelompok benar-benar terkait. Yang ketiga, mengelompokkan item-item menjadi faktor yang kompak dan saling menguatkan. Nah, dalam analisis ini, peneliti menggunakan 2 indikator utama. Yang pertama ada KMO atau Kaysen-Mayer-Olkin Coefficient, yang dimana ini adalah nilai yang menunjukkan apakah data yang kita punya itu cukup bagus untuk dianalisis dengan faktor. Nah, nilai KMO ini harus lebih dari 0,5 supaya dianggap layak. Nah, semakin tinggi nilainya, makin sebagus kualitas data yang kita punya. Yang kedua ada total variance explained, yang dimana ini menunjukkan berapa persen variasi dalam data yang bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Nah, kalau angkanya di atas 50%, artinya sudah cukup kuat untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Nah, ada dua variabel dalam model ini yang tidak ikut diuji dalam analisis faktor, yaitu yang pertama ada AISA atau aplikasi sistem akuntansi dan IT atau teknologi informasi. Nah, kenapa? Karena dua variabel ini diukur langsung dengan satu pertanyaan saja, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan analisis faktor. Nah, kita perlu ingat bahwa analisis faktor itu hanya bisa dilakukan jika sebuah variabel diukur oleh lebih dari satu pertanyaan. Nah, walau begitu, kedua variabel ini tetap akan digunakan nanti di analisis regresi. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil apa yang kita dapat dari analisis ini. Jadi, mari kita bahas dari tabel 3, satu per satu. Jadi, semua variabel itu diuji dan ternyata semuanya lolos syarat kelayakan. Yang dimana hasilnya yang pertama, OC atau Organizational Culture, dia memiliki KMO di 0,930, yang dimana itu sangat tinggi, yang menandakan bahwa kualitas datanya itu sangat baik. Dan variance-nya itu 68,23%, artinya hampir 70%. Variasi data bisa dijelaskan oleh faktor ini. Yang kedua, MP atau Manager Participation, KMO-nya itu 0,8, yang berarti sangat baik, dan variance-nya 69,31%. Yang ketiga, MKIT atau Manager Knowledge of IT, KMO-nya 0,6 dan variance-nya 55,1%. Yang keempat ada MKE atau Manager Knowledge of Accounting, KMO-nya 0,646 dan variance-nya 64%. Yang kelima ada Training atau User Training, KMO-nya 0,6 dan variance-nya 51%. Yang keenam ada Expert, KMO-nya 0,7 dan variance-nya 71,07%. Dan yang terakhir, AISQ atau Accounting Information System Quality, KMO-nya 0,8 dan variance-nya 53,7%. Nah, selain nilai KMO dan variance-nya bagus, semua variabel juga
membentuk hanya satu faktor utama. Artinya pertanyaan-pertanyaan di dalam setiap variabel memang fokus dan saling menguatkan satu sama lain dalam mengukur konsep yang dimaksud. Nah, jadi kesimpulannya, semua variabel yang diuji itu memiliki struktur yang valid dan cocok untuk digunakan dalam analisis berikutnya. Jadi saya akan membahas yaitu 5.3, yaitu tentang deskriptif statistik atau statistik deskriptif dalam bahasa Indonesianya. Jadi statistik deskriptif ini penting banget karena memberikan gambaran awal tentang bagaimana kondisi atau kecenderungan dari masing-masing variabel yang diteliti. Dengan kata lain, di bagian ini kita bisa melihat secara umum berapa nilai rata-rata, seberapa besar sebarannya, dan seberapa tinggi atau rendah suatu variabel dibandingkan variabel lainnya. Nah, apa saja yang ditampilkan dalam tabel ini? Tabel ini itu menunjukkan 4 hal, yang dimana itu yang pertama itu N, yaitu jumlah responden. Dalam hal ini semua variabel punya 376 responden. Yang kedua minimum dan maksimum, yaitu nilai terendah dan tertinggi jawaban responder. Yang ketiga ada mean atau rata-rata dari semua jawaban. Dan yang terakhir ada standard deviation atau menunjukkan sebaran atau variasi data. Jadi semakin besar nilainya, semakin bervariasi juga jawaban respondennya. Nah, hasilnya yang pertama AISQ atau kualitas sistem informasi akuntansi itu rata-ratanya 3,8088. Yang dimana ini menunjukkan bahwa secara umum para responden menilai kualitas sistem informasi berada di atas rata-rata. Yang kedua ada OC atau budaya organisasi, rata-ratanya 3,6, yang dimana budaya organisasi ini dinilai cukup positif oleh para responden. Yang ketiga MP atau Participation Manager, rata-ratanya 3,6, yang dimana ini menandakan bahwa keterlibatan manajer dalam sistem informasi akuntansi juga berada dalam kategori cukup tinggi. Yang keempat ada MKIT, yang dimana rata-ratanya 3,1, yang dimana ini cukup rendah dibandingkan yang lain, yang dimana menunjukkan bahwa kemampuan manajer di bidang teknologi informasi masih bisa ditingkatkan. Yang kelima ada MKE atau pengetahuan akuntansi manajer, rata-ratanya 4,4, yang dimana ini tuh yang paling tertinggi, yang paling tinggi di antara semua variabel. Artinya para manajer dinilai memiliki pengetahuan akuntansi yang sangat baik dan ini bisa berdampak positif terhadap kualitas sistem informasi. Yang keenam ada training, rata-ratanya 3,7, artinya pelatihan terhadap penggunaan sistem sudah cukup baik dilakukan. Yang ketujuh ada experts, yang dimana rata-ratanya 3,4, yang dimana ini termasuk sedang, menunjukkan bahwa masukan dari konsultan eksternal digunakan tapi tidak dominan. Yang ke-8 ada IT, teknologi informasi, rata-ratanya 7,9. Ini adalah skor tertinggi kedua, artinya pemanfaatan teknologi informasi dinilai sangat baik oleh para responden. Yang ke-9 ada AISA atau aplikasi sistem akuntansi, rata-ratanya 14,32 dari 18 poin. Ini merupakan nilai tertinggi ketiga yang menunjukkan bahwa perusahaan telah cukup banyak menggunakan aplikasi dalam sistem akuntansinya. Jadi kesimpulannya, pengetahuan akuntansi manajer atau MKE itu adalah faktor yang paling kuat menurut responden. Teknologi informasi atau IT juga sudah diterapkan secara luas dan baik. Yang ketiga, penggunaan aplikasi akuntansi atau AISA juga cukup baik. Nah, namun pengetahuan TI manager atau MKIT adalah salah satu area yang bisa ditingkatkan. Hal ini penting karena dalam sistem informasi akuntansi, kemampuan manajer dalam memahami teknologi bisa berdampak besar pada efektivitas implementasi sistem itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 5.4 mengenai correlation analysis atau analisis korelasi. This section examines how strongly each independent variable is related to the dependent variable, yaitu AISQ. Bagian ini tuh mengkaji seberapa kuat setiap variabel independen berkaitan dengan variabel dependen atau di sini adalah kualitas sistem informasi akuntansi. A correlation matrix was used to assess the strength of the linear relationship between variables. Matriks korelasi di sini digunakan untuk menilai kekuatan hubungan linear antar variabel. Berikut adalah urutan korelasi dari yang terkuat hingga terlemah. Yang pertama itu ada information technology, R-nya sebesar 0,601. Lalu yang kedua ada manager knowledge of accounting, R-nya itu sebesar 0,552.
AIS application R-nya sebesar 0,494, manager participation R-nya sebesar 0,412, organizational culture R-nya sebesar 0,363, manager IT knowledge R-nya sebesar 0,327, user training R-nya sebesar 0,194, lalu yang terakhir ada expert consulting R-nya sebesar 0,085. AISQ memiliki korelasi terkuat dengan information technology yang sebesar 0,601 yang menunjukkan hubungan yang signifikan. Lalu korelasi terlemah itu terdapat pada expert consultation atau experts yang sebesar 0,085 mengindikasikan pengaruh yang relatif kecil. Semua nilai korelasi berada di bawah 0,8 mengonfirmasi bahwa multikolinearitas atau pengaruh tumpang tindih antar variabel itu bukan merupakan masalah dalam studi atau jurnal ini. Sehingga hasil di atas itu menunjukkan bahwa meskipun semua variabel itu memiliki keterkaitan dalam AISQ, ada beberapa yang lebih berpengaruh dibandingkan yang lain. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai poin 5.5 mengenai regression results and discussion. Jadi bagian ini tuh menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi kualitas AIS dan sejauh mana masing-masing faktor memberikan kontribusi. Model ini memiliki nilai R kuadrat atau R square sebesar 0,812, artinya 81,2%. Jadi variasi dalam AISQ dapat dijelaskan oleh 8 variabel independen. Kedelapan hipotesis didukung dan masing-masing faktor memiliki pengaruh positif terhadap AISQ. The most influential factors were, atau faktor yang paling berpengaruh itu adalah yang pertama ada manager knowledge of IT sebesar 0,38, lalu yang kedua disusul oleh manager participation sebesar 0,38, lalu manager knowledge of accounting sebesar 0,34, lalu information technology sebesar 0,31. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang less influential but still significant. Meskipun kurang berpengaruh, faktor-faktor berikut tetap signifikan. Ini ada AIS application sebesar 0,22, lalu ada expert consultation sebesar 0,06, lalu ada training sebesar 0,05, dan organizational culture sebesar 0,05. Jadi hasil di atas itu menegaskan bahwa pengetahuan dan keterlibatan manajerial baik dalam bidang IT maupun accounting sangat penting bagi kualitas AIS quality. Hasil di atas menegaskan bahwa pengetahuan dan keterlibatan manajerial baik dalam bidang IT maupun accounting sangat penting bagi AISQ. Pengaruh dari konsultasi ahli dan pelatihan, meskipun signifikan, itu relatif lebih kecil daripada pengaruh-pengaruh yang lainnya. Lalu studi ini itu memperkuat literatur yang ada dan memberikan bukti empiris yang relevan, khususnya pada perusahaan-perusahaan di Vietnam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah tujuan utama SIA adalah untuk mengumpulkan dan mencatat data dan informasi yang terkait dengan kejadian yang secara ekonomi dapat berdampak pada perusahaan. SIA memproses data dan mengkomunikasikan informasi ini kepada para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal. Penelitian ini telah melakukan survei untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti budaya organisasi atau OC, aplikasi informasi akuntansi atau AISA, tenaga ahli atau expert, dan pelatihan pengguna atau training, pengetahuan akuntansi manajemen atau MKA, pengetahuan TI manajer atau MKIT, teknologi informasi atau TI, dan partisipasi manajer atau MP secara statistik signifikan pada tingkat 5% terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Faktor-faktor tersebut menjelaskan hingga 81% dari fluktuasi kualitas sistem informasi akuntansi. Nilai R adalah 81% di antara faktor-faktor yang berpengaruh tersebut. Pengetahuan
TI Manager atau MKIT, Teknologi Informasi Partisipasi Manajemen atau MP, Pengetahuan Akuntansi Manager atau MKA merupakan faktor yang paling kuat. Nilai koefisiensi regresi dari MKIT, MKA, dan MP masing-masing sebesar 0,38, 0,38, dan 0,34. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan mendukung hubungan ini dalam konteks Vietnam. Penelitian lebih lanjut dapat mereplikasi penelitian ini untuk meningkatkan validitas eksternal dari hasil penelitian. Selanjutnya adalah saran. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek di Vietnam sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan pengetahuan tentang akuntansi bagi para manajer. Sebagai seorang manajer, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang aktivitas bisnis. Akuntansi adalah bahasa bisnis dan dari hasil penelitian ini, pengetahuan akuntansi adalah elemen terpenting dari kualitas SIA. Oleh karena itu, para manajer perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang akuntansi untuk mengetahui situasi bisnis, yang darinya mereka dapat menjalankan operasi bisnis yang baik dan mendatangkan keuntungan yang tinggi bagi bisnis tersebut. Para manajer perlu memperoleh pengetahuan akuntansi yang memadai. Perusahaan juga harus memiliki kebijakan yang mendorong para manajer untuk mengambil kursus akuntansi singkat dengan topik-topik yang relevan dengan manajemen bisnis seperti akuntansi manajerial, akuntansi pajak, pengendalian internal, dan lain-lain, sehingga para manajer akan proaktif dalam mengelola sistem informasi akuntansi. Kedua, meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi para manajer. Pengetahuan tersebut dipandang sebagai faktor penentu utama keberhasilan organisasi dan dianggap sebagai dasar keunggulan kompetitif. Manajer harus mempelajari pengetahuan dasar tentang ilmu komputer, teknologi perangkat lunak, teknik komputer, sistem informasi, jaringan komputer, dan komunikasi, serta keamanan informasi jaringan. Selain itu, pengetahuan khusus harus diberikan seperti penelitian, pengembangan, pemrosesan, dan penerapan sistem perangkat lunak, desain konstruksi, desain pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan komponen perangkat keras dan perangkat lunak, sistem komputer dan sistem peralatan berbasis komputer, jaringan komputer, dan komunikasi. Ketiga, berinvestasilah dalam inovasi dan penerapan teknologi informasi modern di perusahaan. Perusahaan dengan sumber daya yang luas dapat memperoleh keunggulan kompetitif dengan menerapkan TI untuk mendukung atau memperkuat bisnis mereka. King et al. 1999. Teknologi informasi mencakup komputer dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mengirimkan, dan mengumpulkan informasi guna mengembangkan kemampuan untuk memperbaiki, membuat, dan sistem perangkat untuk menyediakan solusi pemrosesan inovasi berdasarkan teknologi pribadi dan organisasi yang dibutuhkan. Keempat, tingkatkan partisipasi manajer dalam semua tahap pekerjaan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi. Manajer harus berpartisipasi secara teratur dan terus-menerus dalam semua pekerjaan untuk membangun, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem seperti menentukan kebutuhan pengembangan sistem informasi akuntansi dan mengendalikan sistem informasi. Keterlibatan manajer dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian sistem informasi akuntansi memotivasi, mendorong pekerjaan karyawan, dan mengawasi agar sistem beroperasi secara efektif. Kelima, membuka kelas pelatihan bagi pengguna sistem informasi akuntansi. Pengguna sistem informasi akuntansi cukup beragam, meliputi akuntan, staf, penjual, bagian produksi, dan staf bagian persediaan material. Para karyawan dalam sistem perlu memahami tanggung jawab mereka dalam sistem dan hubungan antara pekerjaan mereka dengan pekerjaan orang lain dalam sistem. Ketidakbertanggungjawaban atau kecerobohan seseorang dalam sistem akan berdampak serius pada jalannya sistem. Oleh karena itu, pelatihan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua orang dalam sistem mahir dalam menggunakan sistem, memperbarui poin-poin baru sistem agar sistem beroperasi dengan lancar dan menghasilkan efisiensi tinggi. Terakhir, rekrutmen tenaga ahli bidang teknologi informasi sebagai lulusan teknologi informasi yang berkualitas dapat menjadi
pengembang piranti lunak yang secara langsung menciptakan produk piranti lunak, pengendali mutu piranti lunak yang secara langsung menguji kualitas produk yang dibuat oleh pemrogram, analisis perancangan, sistem manajemen data, manajemen jaringan, rekayasa perangkat keras dan komputer, serta spesialis dalam pengelolaan dan koordinasi proyek teknologi informasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.